Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Agus Saifuddin dari SMK Negeri 2 Banyumas, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas. Izinkan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3, visi guru penggerak. Pada bagian ini, saya akan menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif BAGJA. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi secara nyata. Hal pertama dari alur berpikir dalam mengelola perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah adalah merumuskan visi yang ingin dicapai. Kemudian visi tersebut diturunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan, lalu menggunakan bagja untuk mencapai prakarsa-prakarsa perubahan tersebut. Visi mewujudkan lulusan touch, tangguh, optimis, unggul, cerdas dan humanis, berkarakter Pancasila dan berwawasan global. Prakarsa perubahan menciptakan bengkel praktik kejuruan sebagai taman siswa yang kondusif, nyaman, dan aman untuk pembelajaran praktik kejuruan. Tahapan bagja yang akan dilakukan sebagai berikut. Tahap pertama, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan utama adalah, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan bengkel praktik kejuruan sebagai taman siswa yang kondusif, nyaman, dan aman untuk pembelajaran praktik kejuruan? Daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan utama tersebut sebagai berikut. Pertama, bagaimana mewujudkan lingkungan pembelajaran seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar secara optimal dengan riang gembira. Yang kedua, bagaimana mewujudkan pembelajaran praktik kejuruan yang berpihak pada murid, yang menuntun segenap kodrat yang ada dan potensi yang dimiliki oleh murid. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan keterlibatan penuh siswa dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Tahap bagja kedua, A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan-pertanyaan pada tahap kedua ambil pelajaran discover sebagai berikut. Yang pertama, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman menjalankan pembelajaran kejuruan yang mewujudkan lingkungan pembelajaran seperti taman siswa yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar secara optimal dengan riang gembira? Yang kedua, bagaimana guru menenangkan hati dan pikiran sehingga murid dapat mengarahkan perhatian untuk fokus belajar dan menghadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih. Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dilakukan oleh murid agar mereka merasa senang dan dapat mengoptimalkan kodrat dan potensi yang dimilikinya dalam pembelajaran kolaboratif yang berpihak pada murid. Yang keempat, bagaimana guru menciptakan lingkungan pembelajaran seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar secara optimal dengan riang gembira. Yang kelima, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar secara optimal dengan riang gembira. Dan yang keenam, keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar secara optimal dengan riang dan gembira. Daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan pada tahapan kedua ambil pelajaran untuk menjawab pertanyaan sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pertama, mencari guru yang berhasil mewujudkan lingkungan pembelajaran praktik kejuruan di bengkel atau laboratorium seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan, sehingga
siswa dapat belajar secara optimal dengan riang gembira. Yang kedua, mewawancara guru praktek kejuruan, bagaimana mengimplementasikan pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa yang dapat menuntun segenap kodrat dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, mencari tahu dan mencatat bagaimana guru mengimplementasikan model pembelajaran berbasis proyek yang berpihak pada murid, sehingga murid senang dan belajar secara optimal. Yang keempat, mencari tahu aktivitas apa saja yang selama ini telah mendukung mewujudkan lingkungan pembelajaran seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar secara optimal dengan riang gembira. Yang kelima, mengidentifikasi keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha saya mewujudkan lingkungan pembelajaran seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar secara optimal dengan riang dan gembira. Dan yang keenam, mendiskusikan langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek yang efektif dalam lingkungan pembelajaran seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar secara optimal dengan riang gembira. Tahap ketiga, gali mimpi, dream. Pertanyaan-pertanyaan pada tahap ketiga. Yang pertama, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika lingkungan pembelajaran praktik kejuruan menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar keterampilan, seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Yang kedua, bagaimana bengkel atau laboratorium belajar praktik kejuruan menjadi tempat yang dirindukan oleh murid untuk belajar karena mendukung segenap kodrat dan potensi yang dimilikinya, sehingga kompetensi-kompetensi teknis sebagaimana tuntutan dunia usaha, dunia industri dapat dipenuhi dengan baik. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif untuk belajar praktek kejuruan sesuai dengan standarisasi dunia usaha, dunia industri. Yang keempat, bagaimana mengimplementasikan model pembelajaran yang berpihak pada murid untuk menuntun kodrat dan potensi yang dimiliki oleh murid sehingga menjadi kekuatan atau daya yang dapat mengantarkan murid mencapai tujuan pendidikannya, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi dirinya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang kelima, bagaimana guru sebagai mitra belajar berkolaborasi dengan murid untuk mencapai hasil belajar yang optimal dalam lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang keenam, bagaimana murid berkontribusi secara maksimal sesuai dengan kodrat dan potensi yang dimilikinya dalam kegiatan pembelajaran kolaboratif, dalam kelas yang dinamis dan bersemangat tinggi, dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pada tahap gali mimpi atau dream. Yang pertama, membuat deskripsi sikap saya melalui survei dalam merespon aktivitas murid dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga mereka menjadi subjek yang aktif dalam pembelajaran praktik kejuruan yang menuntun segenap kodrat dan potensi yang dimiliki, sehingga menjadi daya yang dapat mengantarkan murid untuk mencapai tujuan pendidikannya. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh, baik dari literatur maupun dengan literasi digital dari internet untuk mendukung pembelajaran praktik kejuruan yang berpusat pada murid dalam lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Yang ketiga, membuat deskripsi langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai pembudayaan kebiasaan-kebiasaan baru untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran praktik kejuruan yang menyenangkan untuk belajar keterampilan kejuruan seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan, sehingga
seluruh siswa dapat belajar secara optimal. Yang keempat, membuat gambaran sikap dan respon murid melalui wawancara dalam mewujudkan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif untuk belajar praktek kejuruan sesuai dengan standarisasi dari dunia usaha dan dunia industri. Dan yang kelima, membuat gambaran sikap dan respon murid melalui refleksi bagaimana murid dapat berkontribusi maksimal sesuai kodrat dan potensi yang dimilikinya dalam kegiatan pembelajaran kolaboratif dalam kelas yang dinamis dan bersemangat tinggi dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Tahap selanjutnya, tahap keempat yaitu J, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan-pertanyaan pada tahap jabarkan rencana. Yang pertama, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menciptakan bengkel praktek kejuruan sebagaimana taman siswa yang kondusif dan nyaman serta aman untuk pembelajaran praktik kejuruan? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan bengkel atau laboratorium belajar praktik kejuruan menjadi tempat yang dirundukan oleh murid untuk belajar karena mendukung segenap kodrat dan potensi yang dimiliki oleh murid, sehingga kompetensi-kompetensi teknis yang menjadi tuntutan dunia usaha dunia industri dapat dipenuhi dengan baik. Yang ketiga, berapa lama target waktu untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar secara optimal dengan riang gembira. Yang keempat, berapa lama target mewujudkan pembelajaran praktik kejuruan yang berpihak pada murid, yang menuntun segenap kodrat yang ada dan potensi yang dimiliki oleh murid. Yang kelima, apa tindakan-tindakan untuk mendukung usaha mencapai pembudayaan kebiasaan-kebiasaan baru untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran praktik kejuruan yang menyenangkan dan kondusif untuk belajar keterampilan kejuruan seperti taman siswa, sehingga siswa dapat belajar secara optimal dengan riang gembira. Yang keenam, bagaimana mengukur kemajuan tahapan murid dalam berkontribusi maksimal sesuai dengan kodrat dan potensi yang dimilikinya dalam kegiatan pembelajaran kolaboratif dalam kelas yang dinamis dan bersemangat tinggi dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Dan yang ketujuh, bagaimana menyemangati usaha mewujudkan bengkel atau laboratorium belajar yang atau praktek kejuruan menjadi tempat yang dirindukan oleh murid untuk belajar karena mendukung segenap kodrat dan potensi yang dimiliki oleh murid sehingga mereka dapat belajar secara optimal dengan riang dan gembira. Daftar tindakan atau penyelidikan pada tahap jabarkan rencana desain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menciptakan bengkel praktek kejuruan sebagai taman siswa yang kondusif, nyaman, dan aman untuk pembelajaran praktek kejuruan. Yang kedua, mendeskripsikan langkah-langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan bengkel dan laboratorium belajar praktek kejuruan menjadi tempat yang dirindukan oleh murid untuk belajar karena mendukung segenap kodrat dan potensi yang dimilikinya, sehingga kompetensi teknis sebagaimana tuntutan dunia usaha dunia industri dapat dipenuhi dengan baik oleh murid. Yang ketiga, membuat gambaran atau narasi diri saat mewujudkan lingkungan pembelajaran seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar secara optimal dengan riang dan gembira. Yang keempat, membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama guru dan juga murid tentang apa saja sikap atau pola pikir yang mendukung terwujudnya bengkel atau laboratorium belajar praktik kejuruan menjadi tempat yang dirindukan oleh murid untuk belajar karena mendukung segenap kodrat dan potensi yang dimiliki oleh murid, sehingga kompetensi-kompetensi teknis sebagaimana tuntutan dunia usaha dunia industri dapat dipenuhi dalam pembelajaran oleh murid dengan baik. Yang kedua, apa saja tindakan-tindakan untuk mendukung usaha dalam mencapai pembudayaan kebiasaan-kebiasaan baru untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran praktik kejuruan yang menyenangkan untuk mendukung
belajar keterampilan kejuruan seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Dan yang ketiga, bagaimana usaha mewujudkan bengkel atau laboratorium belajar praktik kejuruan menjadi tempat yang dirindukan oleh murid untuk belajar karena mendukung segenap kodrat dan potensi yang dimilikinya untuk sehingga akan tumbuh kesadaran dalam diri murid untuk belajar secara optimal. Kemudian tindakan penyelidikan yang kelima adalah melakukan dialog bersama kepala sekolah dan juga guru-guru sejawat mengenai program atau kegiatan-kegiatan penguatan untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran praktik kejuruan baik di bengkel maupun di laboratorium seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan sehingga siswa dapat belajar secara optimal dengan riang gembira. Tahapan yang terakhir atau atur eksekusi, deliver. Pertanyaan-pertanyaan pada tahap atur eksekusi atau deliver sebagai berikut. Pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pembudayaan kebiasaan-kebiasaan baru untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran praktik kejuruan yang menyenangkan untuk belajar keterampilan kejuruan? Seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan lingkungan pembelajaran seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar secara optimal dengan riang dan gembira. Yang ketiga, kapan usaha menciptakan bengkel praktik kejuruan sebagai taman siswa yang kondusif, nyaman, dan aman untuk pembelajaran praktik kejuruan mulai dilakukan melalui langkah-langkah sederhana dan nyata dengan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan model pembelajaran berbasis proyek kolaboratif yang menekankan murid sebagai subjek dengan aktivitas berpusat pada murid. Yang keempat, bagaimana guru mata pelajaran kejuruan melakukan pencatatan kemajuan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan bengkel atau laboratorium belajar praktik kejuruan menjadi tempat yang dirindukan oleh murid untuk belajar karena mendukung segenap kodrat dan potensi yang dimiliki oleh murid sehingga kompetensi teknis sebagaimana tuntutan dunia usaha industri dapat dipenuhi dengan baik oleh murid. Dan yang kelima, siapa yang akan menampung masukan tentang kesulitan-kesulitan dalam melakukan usaha mewujudkan lingkungan pembelajaran praktik kejuruan yang menyenangkan untuk belajar keterampilan kejuruan seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada atur eksekusi atau deliver sebagai berikut. Yang pertama, mencari tahu dan mengajak rekan-rekan sejawat guru praktik kejuruan untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan pembelajaran praktik kejuruan yang menyenangkan untuk belajar keterampilan kejuruan seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Yang kedua, melakukan kegiatan rutin, mewujudkan lingkungan pembelajaran praktik kejuruan di bengkel dan laboratorium seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian yang ketiga, melakukan pembiasaan bagi guru praktik kejuruan dalam mengimplementasikan pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa atau murid yang dapat menuntun segenap kodrat dan potensi yang dimiliki dalam suasana yang menyenangkan dan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, mencari tahu aktivitas pembelajaran yang kolaboratif antara guru dengan murid dalam mengimplementasikan model pembelajaran berbasis proyek yang berpihak pada murid sehingga murid mengikuti pembelajaran dengan senang dan hasil belajar dapat berhasil secara optimal. Kemudian yang keempat, mencari tahu aktivitas apa saja yang selama ini telah mendukung dalam mewujudkan lingkungan pembelajaran seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan, sehingga murid-murid dapat belajar secara optimal dengan riang gembira. Dan terakhir, keenam, melakukan kolaborasi bersama-sama dengan kepala sekolah dan juga guru-guru sejawat mengenai program atau kegiatan penguatan
untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran praktik kejuruan di bengkel dan laboratorium menjadi seperti layaknya taman siswa yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa akan belajar secara optimal dengan riang gembira. Demikian demonstrasi aksi nyata modul 1.3. Visi guru penggerak melalui penyampaian visi, kemudian prakarsa perubahan, dan upaya untuk merealisasikannya melalui inquiry apresiatif dengan Bagja. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan membawa kita pada keberpihakan kepada murid kita agar mereka tumbuh menjadi generasi yang unggul, generasi touch, tangguh, optimis, unggul, cerdas, dan humanis, berkarakter Pancasila, dan berwawasan global. Terima kasih, salam, dan bahagia.